Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah awal Rasulullah mengingatkan kita, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang sholat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya. Masya Allah. Ustaz Kemal. Jadi malam Lailatul Qadar kemuliaan yang luar biasa. Betul. Lebih hebat daripada 1000 bulan. Selain sholat yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, ada hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam yang penuh dengan makna ini. Iya. Yang jelas bahwa di bulan Ramadan yang paling utama itu adalah melaksanakan puasa. Tidak akan ada Lailatul Qadar bagi orang yang tidak puasa. Ya, para pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi, kalau menyatakan, aduh kemarin saya tidak sempat. Sekaranglah saatnya untuk mengerjakan. Kalau kemarin aku sudah melakukan introspeksi, muhasabah diri. Kira-kira puasa kita diterima atau tidak? Apa ciri diterima? Kalau hati kita masih keras, kebencian masih banyak, ucapan kita masih kasar, kita tidak pernah mengenal haram dan halal, pokoknya ada di hadapan sikat embat, itu belum. Oleh karena itu kesempatan yang istimewa yang sekarang datang, yang belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Allah Rabbi. Jelas puasa, dirikan sholat, itu yang paling utama yang menjadikan pokok, jangan sampai ditinggalkan. Maka kedua hal ini sudah ada, mari kita sama-sama siapkan diri kita, apa haknya malam Lailatul Qadar itu. Apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu, itu haknya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi dia menangkap apa yang kita lakukan, dia pegang, dia bawa, dia laporkan nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini Ustadz Reja, ini Kemal, disebutin itu. Ini ibu-ibu, semua segenap masyarakat Indonesia, tentunya muslim yang beriman, yang mengerjakan sesuatu amalan yang baik tentunya. Di antaranya adalah i'tikaf. Masya Allah. Ya, i'tikaf di bulan Ramadan 10 malam terakhir ini adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Betul tidak wajib, tapi bagi orang yang mau mencintai Allah dan Rasulnya, menjadikan kewajiban buat dirinya. Kalau berbicara tentang i'tikaf, sepenuh 10 hari itu berada di masjid. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in kami membaca ini. Jadi i'tikaf itu boleh nggak jadi masalah keluar kalau memang ada panggilan dari raja. Ada panggilan dari pemerintah. Artinya ada beralasan yang memang itu kepentingan yang besar untuk bangsa dan negara. Tapi menurut keterangan hadis, i'tikaf syar'i adalah 10 hari itu ya di masjid. Ya, di masjid. Jadi ini tidak boleh dihapuskan. Begini adanya, i'tikaf. Ya Allah, aku sudah pensiun. Ya Allah, apalagi saya nggak bekerja. 10 malam itu sebentar waktunya. I'tikaf 10 hari itu dalam masjid. Kalau aku masih bekerja, model seperti kami, bekerja, dinas, ya tidak bisa melaksanakan itu. Allah Maha tahu. Jadi sesaatnya kami mengerjakan, bisa jadi kita punya beberapa kegiatan. Bisa jam 10 malam, masuklah ke dalam masjid 10 malam. Ya Allah, aku tak bisa lagi, kecuali jam 3 subuh saya harus keluar dari masjid, kemudian untuk kembali sholat subuh lagi. Kenapa? Ada panggilan negara, tugas kami sebagai prajurit di sana, bergerak ke kantor, mengerjakan pekerjaan. Nah, tidak boleh orang menyatakan, wah itu batal, tidak bisa, tidak boleh begitu gitu. Allah Maha tahu kebutuhan, kepentingan, dan fungsi serta tugas seseorang. Berarti gitu. ada kaidah fikih, kalau tak mampu melaksanakan sepenuhnya, jangan tinggalkan sepenuhnya. Betul. Jadi semampu kita lah ya. Ya, itu. Ini bahasanya adalah i'tikaf. Jadi sekali lagi semua yang terpenting begini, aku punya kemampuan 10 hari full ada di dalam masjid, kerjakan. Masya Allah. Aku bisa, tapi hanya beberapa jam saja. Kerjakan. Masya Allah. Ya, ini antara satu dengan yang lain yang ada perbedaan, yang harus ditanamkan adalah husnuzon.
Berbaik sangka. Jangan menyatakan bahwa aku yang benar, sistem yang aku pergunakan, ilmu yang aku pergunakan, aku yang benar. Ini akan kacau balau nanti umat Islam, tidak bisa seperti itu. Pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya. Nah, iktikaf. Jadi yang paling utama kalau berbicara tentang datangnya 10 malam terakhir, 10 malam terakhir itu adalah makhluk. Dia menanti siapakah yang datang, di mana aku berada. Di mana beradanya? Berada di masjidnya Allah. Masya Allah. Dia berada di masjid nungguin. Nah, begitu ada seseorang menggunakan sendalnya, bergerak menggunakan busana muslimah, tujuan ke masjid, itu dari masjid itu Lailatul Qadar sudah nungguin. Oh, dia gerakan pertama sendal itu dilangkahkan sudah dalam catatannya. Makin mendekat terus, makin diperbesar angka-angkanya oleh dirinya untuk dia laporkan. Allah, aku tak pernah menilai bagaimana hati manusia, tapi Allah memberikan kepadaku untuk mengetahui hati manusia ketika itu. Jalan menujumu ya Rabb, aku catat ini dari mulai waktu dia memasang sendal sampai mendekati detak jantungnya begitu mengeras. Masuk keras tuh detaknya, bukan jantung keras. Apa rindunya malam ini, harap cemas. Apa harapannya? Harapan mendapatkan rahmatmu, turunnya Lailatul Qadar diberikan kepadanya. Siapa yang tidak ingin bergegas? Betul tidak? Wallah Rabbi, itu tercatat. Begitu masuk ke pintu, didekap dia di pintu itu. Walaupun sesaat. Apa yang kita lakukan? Jelas kita baca. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid. Mau pakai sunnatan lillahi ta'ala boleh, atau lillahi ta'ala sudah cukup. Jadi berniat untuk i'tikaf. Sudah niat i'tikaf. Aku tidak mengutarakan niatnya, nggak jadi masalah. Kan tujuannya mau i'tikaf, hati kita sudah menyatakan boleh-boleh saja. Nggak usah diperdebatkan. Yang terpenting kita ada di masjid. Ustaz, kita paham. Ya, insya Allah. Malam Lailatul Qadar itu cuma semalam. Ya, untuk memburunya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengawalnya di 10 hari terakhir. Ya kan? Cuman yang terjadi pada satu malam. Ya kan? Nah, apa yang mesti kita lakukan Ustadz di 10 hari terakhir itu? Padahal yang terjadi cuma satu malam, ya kan? Kita memilih malam-malam ganjilkah, genapkah, atau semua malam loh lebih baik kita manfaatkan? Baik, sekarang pertanyaan ini dijawab dengan ilmu yang ada. Ya, kembali beberapa kitab, maaf kita berbicara mungkin ada dominasi saya berbicara karena kitab yang dibaca ini ada kitab dari mazhab Imam Syafi'i yang tidak melepaskan mazhab-mazhab imam yang lain. Ada yang lain juga sama. Imam Syafi'i menyatakan Lailatul Qadar itu berdasarkan pengalamannya. Pengalaman sekali lagi tidak boleh ini disalahkan karena pengalaman pribadinya. Saya punya pengalaman sebagai militer bagaimana melakukan kegiatan operasi militer dan latihan. Itu adalah pengalaman saya begitu. Saya pernah ketika latihan Angkasa Yuda, saya sebagai Danjen Malat ketika itu. Ya, komandan detasemen markas latihan di Palu ketika itu. Pangkat saya masih letnan 1, Sekau belum, Sesko juga belum, apalagi Sekau belum. Tapi saya harus bagaimana ini bisa berjalan, ilmu saya belum seberapa. Saya buka panduan kaitan dengan naskahnya, skenarionya, saya baca. Oh, kalau demikian saya harus minta kekuatan apa bantuan ke gubernur saya. Itu memaksimalkan sesuatu. Itu pengalaman saya. Kalau orang lain, oh kok masa nggak bisa begitu? Karena memang itu yang terjadi pada diri saya. Imam Syafi'i pun sama. Pengalaman Imam Syafi'i setiap Lailatul Qadar turunnya tanggal 21 dan 23 malamnya gitu maksudnya. Malam 21 dan malam 23 itu Imam Syafi'i. Nggak boleh kita salahkan. Enggak, tidak. Imam Al-Ghazali punya pengalaman lagi. Kalau jatuh Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Jadi kalau sekiranya jatuhnya pada hari Selasa dan hari Jumat, malam 27. Itu bahasanya. Ya, lebih amannya kita menjaga semua malam ya. Karena jadi, dari berbagai pendapat yang ada dari Imam Nawawi menyatakan berganti-ganti setiap malam tergantung memang Allah menghendakinya. Begitu. Patokannya yang penting jadi 10 hari terakhir. 10 malam terakhir. Bisa saja orang, cuman memang Rasulullah SAW pada umumnya itu bukan mematikan kalimat. Rasulullah menyatakan di malam-malam ganjil. Pada umumnya malam-malam ganjil. Bukan berarti di malam genap, tidak. Tidak. Bayangkan orang-orang banyak melakukan ibadah. Ternyata pas saatnya di malam ganjil dia tertidur karena memang karena sesuatu hal. Rasanya tidak adil katanya. Malam genap juga insya Allah. Pemirsa TVRI yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali tetap di Serambi Islami Ramadan.